Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan tetap bersemangat. Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah kita pada tahun ini memulai secara perdana di kelas 10 menggunakan kurikulum program sekolah penggerak. Sosialisasi materi-materi sudah kita sampaikan. Saatnya kita masuk ke materi berikutnya. Pada kesempatan ini kita masuk ke sosialisasi materi tentang konsep tujuan pembelajaran. Semoga dengan mendengarkan materi ini, memahami materi ini, kita bisa melaksanakan kurikulum sekolah penggerak dengan baik dan bisa menghantarkan siswa peserta didik kita berprofil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, konsep tujuan pembelajaran di program sekolah penggerak ada 3. Namun kita pahami dulu apa konsep tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang kita singkat dengan TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih rangkaian kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat untuk menuju capaian pembelajaran atau CP. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan ada dimensi pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Tetapi juga mengikutsertakan perilaku capaian, seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan yang penting, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itulah konsep tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami di dalam menerapkan program sekolah penggerak. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran ada 3 aspek, yaitu yang pertama ada komponen kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja abstrak dan konkret, ya, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kita menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi, yang sudah biasa kita lakukan. Kemudian, di sini kita ambil salah satu contoh. Peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, dari contoh ini, tujuan pembelajaran ini mana yang termasuk kompetensi? Ya, yaitu kata menyajikan. Yang berisi di situ adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Jadi itu adalah aspek kompetensi. Tadi ada 3 aspek. Kemudian aspek yang kedua, di dalam tujuan pembelajaran adalah konten. Apa itu? Ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir 1 unit pembelajaran. Jadi ilmu pengetahuan inti. Apa itu? Yang perlu dipahami di akhir 1 unit pembelajaran. Maksudnya apa? Konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama
yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Contohnya, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Apa konten di dalamnya? Perubahan kondisi alam. Nah, jadi di dalam tujuan pembelajaran, di situ ada 3 aspek yang harus ada di dalamnya. Yang pertama tadi apa? Kompetensi, dan yang kedua adalah konten. Aspek yang ketiga yang harus ada di dalam tujuan pembelajaran adalah variasi, sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi, seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Jadi keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran? Pertanyaannya, jadi kita munculkan ada aspek variasi. Gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama yang high order thinking skill. Jadi jangan daya berpikir yang rendah, tetapi kita bawa mereka untuk bisa berpikir secara high. Contohnya, contoh tujuan pembelajaran, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi, dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Nah, di sini ada aspek variasi, yaitu menganalisa dan menarik kesimpulan. Di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta didik perlu mengetahui, memahami, mengaplikasikan materi tersebut. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa berinovasi, menciptakan, membuat tujuan pembelajaran yang kita breakdown dari capaian pembelajaran, dan harus diingat bahwa di dalam tujuan pembelajaran itu harus ada 3 aspek yang ada di sana, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Untuk lebih memahami, Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh dari tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Di tujuan pembelajaran ini, kita bisa menentukan mana yang dimaksud kompetensi. Yang warna kuning, kompetensi itu kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi peserta didik. Jadi, peserta didik bisa menjelaskan, bisa menceritakan, itu termasuk kompetensi. Kemudian yang termasuk ke dalam konten atau materi yang mana, ini saya tebak biru. Jadi materinya adalah tentang hukum Newton. Kemudian variasinya apa? Variasinya menggunakan kata-kata sendiri, itu yang berwarna hijau. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Mana yang dikatakan termasuk kompetensi, yaitu kata yang menunjukkan keterampilan, yaitu merancang, menyelesaikan permasalahan. Mana materinya, kontennya, konservasi energi dalam skala rumah tangga. Variasinya apa? Variasinya itu siswa peserta didik mencari solusi. Nah, itulah salah satu beberapa contoh tujuan pembelajaran yang disusun sendiri oleh guru. Tergantung kepada bagaimana kondisi peserta didik di satuan pendidikan masing-masing, di sekolah kita masing-masing. Disinilah guru dituntut untuk bisa menyusun tujuan pembelajaran yang nantinya bisa mengantarkan peserta didiknya belajar well-being, seperti materi kemarin, merasa nyaman, merasa sekolah itu menyenangkan, dan ada keadilan dan tidak ada keterpaksaan. Ini materi tentang konsep tujuan pembelajaran. Ada 3 aspek di dalam tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi, konten, dan variasi.
Semoga dengan materi ini memudahkan Bapak Ibu di dalam mewujudkan dan mengaplikasikan kurikulum program sekolah penggerak di sekolah kita. Selamat belajar, selamat memahami materi-materi yang sudah disampaikan. Tetap bersemangat ya Bapak Ibu, tetap berprestasi, karena SMA Negeri 3 Kota Bekasi di masa pandemi tetap berprestasi. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.